Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Arifin Halim dalam program Mimbar Agama Buddha. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Program Mimbar Agama Buddha ini terselenggara berkat kerjasama antara Lembaga Medcom MBI Provinsi Sumatera Utara dengan TVRI Sumatera Utara. Dan pada sore hari yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan penting untuk kita dengarkan bersama, yaitu tentang pernikahan Buddhis. Dan tentunya telah hadir bersama kita dua orang narasumber spesial untuk kita ajak bincang-bincang santai. Yang pertama, beliau bernama Upasaka Pandita Darsono Jaya Sasana SAG MSI. Beliau adalah seorang ASN Kantor Kementerian Agama Kota Medan, juga Wakil Ketua Pengurus Daerah Majelis Budaya Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dan juga Upasaka Pandita Pembina Perkawinan Buddhis. Namo Buddhaya Pak Darsono. Namo Buddhaya Pak Arifin. Ya, terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian yang kedua, beliau adalah seorang Wakil Ketua Lembaga Pemuda Seni dan Budaya MBI Provinsi Sumatera Utara, dan juga pernah menjadi guru agama Buddha di Kota Medan dari tahun 1994 sampai 2018. Dan beliau juga mengurus pernikahan atau perkawinan Buddhis di Kota Medan dari tahun 1991 hingga saat ini. Nama budaya Ibu Upasika Kumala Santi Karoli. Nama budaya Pak Terima Arifin. kasih sudah hadir. Nah, saya ingin bincang-bincang santai dengan Pak Darsono dulu ya, Pak ya. Nah, Pak Darsono ini kan sebagai profesinya adalah pembina perkawinan Buddhis. Kalau sebenarnya dalam akta ataupun dalam hukum kita sebutnya perkawinan ya, Pak ya. Iya, betul Kalau sekali. secara ininya mungkin secara biasanya kita sebutnya pernikahan Buddhis. Iya. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya yang paling sering ditanyakan khususnya bagi para kaum jombloan dan jomblowati, Pak. Iya, betul. Kita nggak boleh sebutnya apa ya, ada orang prinsipnya single, ada prinsipnya apa jomblo. Kalau single katanya prinsip, jomblo katanya nasib gitu ya. Nah, pertanyaan begini Pak Darsono, Iya. apakah pernikahan atau perkawinan itu merupakan suatu kewajiban dalam agama Buddha nih Pak Dar? Nah, ini pertanyaan kira-kira menurut Pak Darsono gimana nih Pak? Iya, baik, terima kasih Pak Arifin. Sebelumnya selamat sore, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dan para pemirsa yang ada di studio pada hari ini. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali pada hari ini ya, berkaitan dengan perkawinan atau pernikahan. Nah, di dalam agama Buddha, apakah perkawinan atau pernikahan itu suatu kewajiban? Nah, ini kan tanda tanya besar bagi kita semua pada prinsipnya. Nah, di dalam ajaran Buddha, perkawinan atau pernikahan bukanlah satu kewajiban, tetapi itu adalah satu pilihan di dalam kehidupan kita ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena masih ada pilihan-pilihan yang lain, Pak Arifin. Ya, di dalam agama Buddha boleh saja kita memilih untuk tidak menikah, yaitu hidup sebagai pabajita atau sebagai pertapa, atau sebagai biku ataupun biksu. Dan pilihan kedua kita bisa memilih, yaitu untuk menjadi perumah tangga atau menjadi garawasa, hidup berkeluarga, menikah. Nah, di dalam agama Buddha, satu proses ketika mengambil sebuah pilihan ini Pak Arifin, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita ini mempertanggungjawabkan pilihan yang kita pilih tersebut. Kedua-duanya adalah pilihan yang baik. Menjadi seorang pertapa atau menjadi seorang biku, itu adalah pilihan yang baik, yang mulia. Kemudian menjadi perumah tangga, menikah, itu juga pilihan yang baik. Yang mana kedua-duanya adalah memiliki satu tujuan, yaitu untuk hidup berbahagia. Nah, tentunya di dalam ajaran Buddha, tujuan bahagia itu harus seimbang. Tujuan kebahagiaan di dunia ini dan juga tujuan kebahagiaan di kehidupan kita selanjutnya. Bahkan kebahagiaan dalam perjuangan itu untuk mencapai yang dikatakan sebagai pembebasan dari samsara. Jadi kedua-duanya itu memiliki tujuan yang sama. Di mana ketika kita memilih sebagai perumah tangga, kita juga boleh atau bahkan dimungkinkan memiliki satu kemampuan seperti para biku ya, yang sedang berjuang untuk melaksanakan atau mempraktekkan ajaran-ajaran kebenaran yang tujuannya itu untuk
mencapai satu kebahagiaan yang sempurna. Demikian juga bagi perumah tangga, seorang laki-laki dan perempuan yang menjalankan kehidupan sebagai perumah tangga ini juga tidak menutup kemungkinan untuk mampu atau memiliki kemampuan berjuang untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini, juga dalam kehidupan kita yang akan datang, Pak Arifin. Nah, ini ada satu suta, Pak Arifin, sebuah kutipan, dikatakan bahwa di dalam Dhammapada 328 itu, ketika kita memilih kehidupan kita sebagai perumah tangga, nah di Dhammapada ini dikatakan, apabila engkau menemukan seorang teman yang sesuai, yang berkelakuan baik dan bijaksana, hendaknya engkau berjalan bersamanya dengan gembira dan penuh kesadaran mengatasi segala kerintangan. Nah, prinsipnya, intinya di dalam ajaran Buddha bahwa perkawinan atau pernikahan itu adalah sebuah pilihan. Nah, ketika memilih, nah seyogianya akan menemukan kalyanamita atau sahabat di dalam keluarga itu yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk bisa hidup berbahagia. Kira-kira seperti itu, Pak Arifin. Oke, ini menarik sekali ya. Artinya memang kalau pertanyaan adalah apakah memang merupakan suatu kewajiban menikah, maka itu bukan merupakan suatu kewajiban. Bukan merupakan kewajiban, ya, tapi sebuah pilihan. pilihan. Ya, Pak, ya. Iya. Namun kedua-duanya juga adalah tanggung jawab yang harus diambil oleh masing-masing pilihan ya. Betul sekali. Dan tadi saya juga ada menangkap apa yang dikatakan oleh Pak Darsono, tujuan utamanya sebenarnya sama-sama ingin mencapai kebahagiaan. Iya, betul. Baik sebagai seorang pertapa ataupun sebagai seorang perumah tangga, khususnya perumah tangga, kita sering mendengar begini, Pak. Kalau kita sebagai seorang perumah tangga banyak beban kehidupan, iya, betul. Kemelekatan juga pasti besar gitu, Pak. Ini sekilas, Pak. Kira-kira tanggapan Pak Darsono, ini kan Pak Darsono juga sebagai seorang perumah tangga pilihannya ya, Pak ya. Iya, betul. Bukan sebagai seorang pertapa. Apakah selama menjalani kehidupan berumah tangga, kira-kira lebih banyak suka apa dukanya ini Pak Darsono? Ini boleh sharing-sharing sedikit, Pak. Iya. Ya, sesuai dengan ajaran Buddha guru kita ya, bahwa hidup itu adalah duka. Yang artinya segala sesuatu itu tidak pas ketika kita tidak mampu menerima kondisi-kondisi yang hadir dalam kehidupan kita ini. Baik itu sebagai pertapa ataupun sebagai perumah tangga. Nah, kalau ditanyakan apakah suka dan dukanya, apakah itu suka ketika menjalankan kehidupan berumah tangga, tentunya ya ada suka dan juga ada duka. Itu pasti, itu adalah realistis dari kehidupan kita. Karena itu adalah dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Namun ketika kita memiliki sebuah tujuan untuk mencapai kebahagiaan, itu bukan hanya sekedar kita hanya berangan memimpikan suatu kebahagiaan jika saya memiliki ini itu, tercapai ini dan itu. Tapi itu hanya mengangankan atau memimpikan. Nah, kebahagiaan itu seyogianya ketika kita memilih apapun pilihan kita ini harus diperjuangkan. Saya mau bahagia di dalam kehidupan ini secara duniawi. Maka apa yang ingin saya capai itu benar-benar harus diperjuangkan dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan Buddha Dharma. Nah, tentunya untuk mencapai kebahagiaan yang spiritual, ini juga harus diperjuangkan. Nggak akan bisa diperoleh dengan hanya ya Tuhan berikanlah kebahagiaan batinku, berikanlah kedamaian kehidupanku. Ini juga tidak bisa demikian. Namun kita harus belajar dan melatih serta memperjuangkan. Nah, tentunya kehidupan kebahagiaan di duniawi maupun kehidupan secara spiritual ini harus seimbang ketika kita menjalankan kehidupan perumah tangga. Itulah suka dukanya, ya tentunya sebagai perumah tangga, kalau dibandingkan dengan sebagai pertapa, memang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sebagai perumah tangga itu jauh lebih besar. Kenapa dikatakan jauh lebih besar? Karena memang kita akan menghadapi namanya keluarga ya, yang tadinya hidup sendiri gitu kan kira-kira, ketika menyatukan dua kepala dengan prinsip yang berbeda, ini kan tidak mudah. Nah, inilah dibutuhkan yang namanya ya kebijaksanaan, dibutuhkan yang namanya cinta, dibutuhkan yang namanya kearifan, dibutuhkan yang namanya rasa mengalah, ya untuk tujuan agar tercapai semuanya itu harus dimiliki oleh setiap individu. Itulah yang seyogianya sebagai perumah tangga itu ketika menghadapi
hal-hal yang suka maupun duka itu harus demikian, karena suka pun itu akan berlalu, duka pun itu juga akan berlalu. Yang intinya suka dan duka akan hadir bersilih berganti, dan semua itu harus dihadapi dengan secara bajik dan bijak. Nah, gitu. Oke, luar biasa ya Pak. Jadi artinya memang karena kita sering mendengar istilah cinta itu buta. Kemudian kalau dulu zamannya filmnya Tong Samcong kan, ada salah satu Cupat Kai sering mengatakan cinta itu adalah penderitaan tiada akhirnya. Nah, artinya apa? Artinya terlepas dari memang sebagai seorang perumah tangga, pastinya memang banyak ini juga ya, banyak pelajaran dipelajari, menjaga yang namanya harus diperjuangkan, sesuatu yang harus diperjuangkan untuk bersama kedua insan ini bisa menyatukan dalam satu visi misi yang sama juga ya Pak, sesuai dengan ajaran Buddha. Nah, ini saya izin ke Ibu Caroline dulu Pak. Ini menarik ya. Kita sudah banyak bahas tentang pilihan pernikahan. Nah, Ibu Caroline kalau saya lihat ini kan sebagai mengurus pernikahan Buddhis ya, Ibu Caroline ya. Dari tahun 1991 sampai sekarang berarti sudah 20-an tahun ya. Kalau di Biku sudah Mahatera ini Bu. Sudah Mahatera nih, sudah 20-an tahun. Nah, ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan oleh calon perumah tangga. Pastinya kalau sebagai seorang agama Buddha, kita wajib nih mengurus yang namanya administrasi secara Buddhis itu di pemerintahan. Nah, pertanyaan begini Ibu Caroline, administrasi apa sih yang seharusnya disiapkan sebelum kedua pasangan ini melakukan prosesi pernikahan Buddhis? Ya, silakan Bu Caroline. Terima kasih Pak Arifin. Ya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Untuk administrasi, biasanya kalau kedua mempelai menghubungi saya, itu saya ada 3 pertanyaan dulu untuk mereka. Oh, ada 3 pertanyaan ya? 3 pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana status orang yang mau menikah tersebut, pasangan tersebut? Masih single kah? Atau sudah pernah menikah? Ya. Yang kedua pertanyaannya, agama Buddha di KTP ya, agama Buddha atau agama yang lain? Oh, nah, oke. Yang ketiga, biasanya saya tanya lagi mengenai tanggal pernikahannya sama tempatnya itu, ya, karena disesuaikan dengan jadwal, ya, beda-beda. Nah, untuk yang pertanyaan pertama itu, apakah single atau tidak, itu berhubungan dengan salah satu persyaratan yang ada di pencatatan sipil. Nah, karena kita perlu tahu dulu status orang yang akan kita nikahkan. Kalau misalnya dia masih single, kita minta surat keterangan single N1 dari kantor kelurahan setempat di mana KTP-nya berada. Ya. Nah, setelah itu, kalau bagi yang sudah pernah menikah, nah kita tanya kembali, ya, sebelumnya itu menikah itu apakah sudah ada proses perceraian atau tidak? Ya. Kalau misalnya dia bilang, oh saya sudah bercerai. Nah, cerainya itu harus secara resmi, berarti harus ada akte perceraian. Karena kalau tanpa akte perceraian, kita juga sanksi, ya kan? Menikahkan pasangan. Takutnya gini, besok lusa datang istri atau suami. Ah iya. Ya, si mantan. Iya. Menuntut. Saya belum resmi bercerai dengan istri atau suami saya. Kami cuma beda pendapat, kita pisah rumah saja, kami belum resmi. Nah, itu yang gawat. Jadi maka itu kita perlu status yang jelas, ya. Nah, kemudian untuk itu KTP kita juga perlu, ya. Apakah dia KTP Medan atau luar kota? Karena untuk mendapatkan akte perkawinan dari pencatatan sipil, salah satu harus KTP Medan. Oke, Bu Caroline izin, ini kebetulan kita akan lanjutkan. Ini sebenarnya menarik sekali ya, dari beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi sebelum resmi menjadi seorang pasangan Buddhis. Nah, namun sebelumnya pemirsa TVRI, kita akan terlebih dulu mendengarkan sebuah persembahan lagu dari adik kita bernama Visela Lauren Bintang Cilik Buddhis 2023 dengan judul lagu
Indahnya Kasih. Selamat mendengarkan. Bila kita saling berbagi dalam suka, berbagi dalam duka, senantiasa jalani bersama. Jauhkan perasaan iri, menyingkirkan perasaan dengki. Tiada kata dusta, tiada kata jahat, bijaksana. Dengan cinta kasih, rasa empati, buatan begitu, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pasti akan terjaga. Jauhkan perasaan iri, singkirkan perasaan dengki. Ada dusta, tiada jahat, selalu bijaksana. Tebarkan cinta, tebarkan rasa empati, bukan berhenti, bukan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pasti akan terjaga. Indahnya kasih, indahnya berbagi, bahagianya intan di bumi. Oh, rasakan dari persahabatan menuju masa depan. Rasakan rasa empati, buatkan dekat di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pasti tak terjelas. Indahnya cinta kasih sayang dan rasa empati, bukan tekad jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pasti tak terjelas. Rasa bahagia pasti tak terjelas. Rasa bahagia pasti tak terjelas. Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya Arvin Halim dalam program Mimbar Agama Buddha. Kami informasikan sekali lagi bagi pemirsa TVRI Sumatera Utara yang ingin bertanya kepada kami di studio bisa melalui telepon interaktif di 0811 6100 386. Baik, kembali kepada Ibu Caroline ini masih ini ya, jadi masih tanggung kita penjelasannya ya. Berhubungan dengan yang namanya
persyaratan atau administrasi. Tadi kan ada 3 pertanyaan yang harus ditanyakan, apakah statusnya single atau enggak, kemudian agamanya sama-sama agama Buddha atau berbeda agama, kemudian yang ketiga adalah tanggal pernikahan. Nah tadi sampai ke bagian KTP kalau nggak salah ya, KTP-nya apakah wilayah Medan atau KTP luar kota. Nah kira-kira apa lagi lanjutannya Ibu Caroline? Untuk masalah KTP, untuk membuat akta perkawinan secara catatan sipil, Oke. itu harus syaratnya salah satu KTP Medan. Oh. Kalau misalnya mereka berdua KTP-nya luar kota, maka kita cuma bisa menyediakan upacara pemberkatannya saja. Untuk akta perkawinan catatan sipilnya, kita bisa kasih tahu bahwa mereka bisa mendaftarkan di salah satu kota yang ada di KTP-nya. Misalnya Rantau Prapat dengan Tebing Tinggi. Mereka bisa memilih mau buat aktanya di Tebing Tinggi atau di Rantau Prapat. Karena kalau untuk di kota Medan sudah tidak mungkin. Harus salah satu KTP Medan baru bisa kita buatkan akta capilnya. Ya. Kemudian itu yang paling utama ya mengenai persyaratan itu. Yang kedua itu adalah kita minta fotokopi KTP, KK-nya, kartu keluarga, sama dengan akte lahirnya dari mereka berdua. Yang ketiga itu kita minta fotokopi KTP orang tua ataupun wali. Kalau misalnya orang tuanya dua-duanya sudah tidak ada, kita mintakan kopi KTP walinya. Persyaratan yang berikutnya itu adalah fotokopi KTP saksi. Masing-masing pihak kita butuh 1 orang menjadi saksi yang wajib hadir di upacara tersebut supaya bisa ikut tanda tangan. Ya, karena kita nanti di upacara itu ada tanda tangan kedua mempelai, orang tua dan juga 1 orang saksinya. Ya. Kemudian kita minta foto. Foto itu foto gandeng istilahnya. Kenapa foto gandeng? Karena ada berdua di dalam satu frame foto itu. Oke. Jadi ukurannya itu 6 kali 4. Nah, biasanya kita mintakan 6 lembar, 4-nya untuk keperluan wihara, ya, 2-nya lagi untuk pencatatan sipil. Nah, tapi untuk pencatatan sipil kita juga tidak wajibkan. Kalau misalnya mereka mau urus sendiri langsung di kantor catatan sipil, kita persilakan. Tapi kalau misalnya mereka bilang, udahlah, nggak apa-apa, sekalian aja coba uruskan. Nah, saya bantu mereka mendaftarkan. Nah, jadi nanti biar bisa pada hari upacara tersebut, mereka bisa langsung menandatangani untuk yang catatan sipilnya. Itu simple sekali persyaratan. Nah, untuk misalnya yang beda agama, itu karena kita Indonesia belum pemerintah belum mensahkan ya, mensahkan perkawinan beda agama, kita terpaksa harus menyuruh salah satu yang belum Buddhis untuk membudiskan diri dulu melalui upacara Wisudi Trisarana. Jadi mereka bisa menghubungi salah satu wihara untuk mendaftar Wisudi Trisarana sebelum hari pemberkatannya. Supaya untuk mendapatkan yang namanya kartu bukti Wisudi Trisarana. Ini nantinya kalau sudah mendapatkan kartu bukti Wisudi Trisarana ini, mereka bisa memakainya untuk ganti KTP. KTP-nya yang tadinya statusnya agama lain, bisa nanti diganti menjadi agama Buddha. Supaya apa? Supaya nanti di pengurusan pencatatan sipil itu sudah satu agama. Kemudian mengenai tanggal pernikahan itu berarti berhubungan dengan apakah cocok dengan waktunya, kemudian lokasi tempat pernikahan itu ya, maka dikatakan sebagai tanggal pernikahan ya Bu ya. Kalau tanggal pernikahan itu kita tanya kenapa? Karena bisa dalam satu hari itu ada beberapa pasang yang menikah. Nah, jadi kita tanya dulu, saya lihat di schedule, jam yang mereka minta itu apakah bentrok dengan pasangan yang sudah mendaftar sebelumnya. Jadi kan istilahnya siapa cepat dia dapat kan gitu. Siapa cepat dia dapat.
Oke, nah dari Pak Darsono Iya. kira-kira ada tambahan? Ini ada Ya. tambahan sedikit Pak Arifin Ya. berkaitan dengan program pemerintah ya di pemerintahan Pak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin Oke. sebagai presiden dan wakil presiden. Beliau kan berupaya untuk mengentaskan stunting ya Stunting, dalam oke, program ha. Bio. Jadi di dalam proses pemberkatan perkawinan ini ada tambahan syarat di luar daripada apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Karolin tadi sebenarnya. Oh, oke. Apa itu? Itu adalah untuk periksa kesehatan dan vaksin. Nah, apa tujuannya ini? Ketika kedua calon mempelai untuk melangsungkan upacara pemberkatan itu seyogyanya untuk cek kesehatan dulu. Jadi ketika nanti di dalam pernikahan dan kemudian kesehatannya tidak masalah, itu kan tidak terjadi masalah dalam hal keturunan, itu berkaitan dengan hal ini. Namun ketika ada mungkin ditemukan penyakit yang mungkin akan mengganggu di dalam proses mungkin keturunan, nah ini akan diupayakan untuk memperoleh penanganan sehingga itu akan ditunda dalam proses untuk misalnya bukan pernikahannya ya, mungkin untuk bagaimana memprogramkan dulu jangan sampai itu melahirkan dulu yang nantinya akan melahirkan anak-anak yang stunting seperti itu. Itu persyaratan yang itu. Kemudian yang kedua adalah kita di dalam agama Buddha juga berkaitan dengan stunting ini adalah memberikan bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah kepada para calon pengantin itu berkaitan dengan persiapan ekonominya, berkaitan dengan kesehatannya, berkaitan dengan secara agama dan spiritualnya, berkaitan dengan sosial. Nah, ini penting sekali kenapa? Agar tidak terjadi satu pernikahan yang sifatnya hanya sementara. Jadi hanya bahagia sementara, tetapi endingnya itu memunculkan permasalahan-permasalahan tidak mampu mengatasinya. Nah, hal inilah diupayakan untuk mengikuti yang namanya itu bimbingan pranikah. Kenapa? Ada pembekalan, ada bekal bagaimana untuk menjalankan kehidupan sebagai rumah tangga itu. Nah, ada hal-hal yang bisa dilakukan ketika menghadapi masalah, ada solusi-solusi yang bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, ini jadi program dari agama Buddha, pernikahan atau perkawinan secara agama Buddha ini ya sedikit banyak kita laksanakan dan ini akan digaungkan kembali memang program dari pemerintah untuk mengatasi hal ini. Ini penting sekali karena ini juga berkaitan dengan tujuan kebahagiaan. Siapa mau sih ketika menikah kemudian memiliki anak yang stunting kan begitu ya Pak Arifin ya. Iya, Nah, benar, tentunya ingin anaknya lahir itu juga bahagia. Nah, program ini sangat baik sekali, maka kita di dalam agama Buddha juga memberikan satu bimbingan pranikah berkaitan dengan kesehatan, perekonomian dan sebagainya tadi. Ini penting sekali. Nah, ini tambahan di luar syarat yang berkaitan dengan Dukcapil ya, catatan sipil tadi. Ini tambahan dari saya Pak Arifin. Oke, Terima luar kasih. biasa. Ini artinya memang lengkap sekali ya, dari mulai persyaratan yang tadi disampaikan oleh Ibu Karolin, dari fotokopi data-data yang diperlukan ya, termasuk dari KTP, kemudian KK, akta lahir, fotokopi orang tua, KTP orang tua juga ya, KTP saksi, kemudian fotokopi tadi sepasang dalam satu frame, kemudian tadi seandainya kalau dia pernah menikah dan bercerai harus ada suratnya juga ya, kemudian tadi kalau seandainya beda agama maka perlu yang namanya salah satu pasangan itu harus wisudi tisarana dulu di sebuah wihara sebelum memang hari H untuk menikah. Kemudian tadi mengenai tanggal pernikahan juga disesuaikan karena bisa jadi memang dalam waktu itu kan kalau kita di Tionghoa ini ada istilahnya hojit ya, hari baik. Hari baik itu kan artinya di hari itu bisa sekali merit itu bisa 7 sampai 8 pasang gitu kan. Kalau memang harinya bohojit bukan hari baik Bukan itu bisa hari jadi, saja, jam pun mereka memilih. jam juga Ada jam ya. baiknya. Ini memang banyak seperti itu ya. Nah, kemudian tambahan dari Pak Darsono juga dari pemerintah juga ya, sebuah kewajiban perlu ada namanya periksa kesehatan, vaksin untuk dua orang satu pasang itu ya. Kemudian juga ada bimbingan pranikah yang memang menjadi satu hal yang perlu diikuti supaya pasangan itu bisa mengerti gitu ya. Nah, ini masih ke Ibu Karolin sebenarnya. Tadi kan kita sudah bahas mengenai administrasi. Lantas proses seremoni di hari hanya itu biasanya itu apa saja yang diperlukan dan bagaimana prosesnya itu, Bu Karolin? Kalau untuk proses berarti tata upacaranya ya. Ya, Nah, upacaranya. itu biasanya kita kalau dari Majelis Budaya Indonesia Oke. ya, kita sudah punya
standarisasinya. Saya kira semua wihara juga punya urutannya seperti itu, cuma nanti mungkin agak beda sedikit versinya ya. Yang pertama itu biasanya kedua mempelai sudah masuk ke dalam ruangan, ya, kita persilakan untuk memasang lilin. Ya, orang tua ikut pasang lilin, kedua mempelai juga ikut pasang lilin, tapi didahulukan oleh pandita dulu. Ya. Nah, setelah pasang lilin, kita mempersilakan mereka untuk membacakan parita. Ya. Nah, namun sebelum pemasangan lilin itu, dari awal yang paling awal itu adalah pandita bertanya dulu kepada kedua mempelai. Ya. Kemantapan. Kemantapannya. Apakah sudah mantap untuk menikah? Masih adakah keberatan ya yang menghalangi mereka berdua untuk menikah secara agama Buddha? Karena kadang pernah kejadian setelah ditanya, malah dia bilang saya tidak bersedia. Pernah kejadian. Tapi bukan itu. Di Medan. Ada di salah satu kota. Mungkin si mempelai merasa saya belum siap. Dia bilang saya tidak bersedia, dan akhirnya pemberkatan itu dibatalkan. Makanya perlu ditanya di awal, ya. Lalu orang tua ditanya juga, sudah menyetujui perkawinan ini untuk dilangsungkan secara Buddhis, ya. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan prosesi yang lainnya, ya. Nah, baik Ibu Caroline, ini sebenarnya makin menarik ya, artinya juga penasaran sekali bagaimana proses hari hanya. Tapi kita akan kembali mendengarkan persembahan sebuah lagu lagi dari Sky Rio Chandra, Buddhist Idol 2023 dengan judul lagu Karenamu Buddha. Selamat mendengarkan. Ku tak sanggup bangkit, cahaya semangatmu ada menguatkan aku. Dan saat ku merasa kehilangan arah, cahaya kasihmu selalu ada membimbing langkahku. Hatiku, batinku damai karenamu, sujudku, syukurku hanya padamu. Tak ada yang pantas menggantikanmu. Aku bisa karenamu Buddha. Percaya, ku tak ragu lagi. Kaulah pelindung bagiku di dalam jalanmu. Dan kini ku percaya, kau guru sejati. Alam semesta memuliakanmu, sempurna ajaranmu. Hatiku, batinku damai karenamu, sujudku, syukurku hanya padamu. Dan tak ada yang pantas menggantikanmu. Aku bisa karenamu Buddha. Takkan ku lepas cahayamu, satu hati dan langkah. Takkan ku lepas cahayamu, terangi hidupku yang indah. Takkan ku lepas cahayamu, satu hati dan langkah. Takkan ku lepas cahayamu, terangi hidupku.
dan tak ada yang pantas menggantikanmu. Aku bisa karena aku bisa karenamu udah. Baik, jumpa lagi dengan saya Arvin Halim dalam program Mimbar Agama Muda. Kita masih melanjutkan tadi tentang prosesi di hari H, seremoninya. Tadi Ibu Karolin sudah menyebutkan pertama Pandita bertanya dulu apakah sudah mantap mau menikah atau masih ada keraguan dalam hati. Kemudian juga setelah masuk ruangan ada prosesi pasang lilin ya, Pandita dan juga kedua pasangan orang tua. Kemudian baca parita. Nah setelah itu apa lagi nih Ibu Karolin? Setelah baca parita, Ya. kami persilakan mereka duduk karena kita ada satu yang namanya mengikat pita kuning. Oh, pita kuning. Nah, jadi nanti Romo Pandita akan mengikatkan satu pita kuning di tangan kedua mempelai, ya, itu untuk menyatukan mereka berdua. Ya, Oke. udah diikat biar nggak lari lagi. Oh, iya. Setelah itu Pandita juga dengan orang tua akan membalutkan kain kuning kebahagiaan. Kain kuning kebahagiaan. Ya, ke badan kedua mempelai. Ya, itu artinya melambangkan bahwa mereka berdua dipersatukan dalam Buddha Dharma. Ya. Nah, kemudian habis itu kita akan mendengarkan bimbingan pernikahan yang akan disampaikan langsung oleh Romo Pandita untuk kedua mempelai. Setelah mendengarkan bimbingan, kita lanjutkan dengan pemercikan air suci kebahagiaan. Nah, itu diawali oleh Romo Pandita, lalu oleh orang tua kedua belah pihak. Setelah itu kita nanti ada yang namanya membacakan ikrar pernikahan. Ikrar pernikahan ya? Iya, ikrar pernikahan. Jadi nanti mempelai pria baca dulu ikrarnya, apa saja janjinya untuk si istri. Nah, di dalam ikrar itu ada, ya. Nah, habis itu baru mempelai wanitanya juga sama membacakan ikrar pernikahannya, ya. Apa saja janjinya untuk suami, ya, di dalam pernikahannya begini begitu, menjadi istri yang baik, yang bijaksana, yang mengurus rumah tangga yang baik, ya kan. Nah, setelah itu mereka akan tukar cincin, tanda sudah sah resmi menjadi pasangan suami istri. Nah, berarti itu aja berarti Bu ya, prosesi sampai akhirnya setelah tukar cincin langsung sah gitu ya? Belum masih sahnya, masih ada sahnya. Luar biasa Jadi sahnya ada 3 tahap ya. Oke. Itu tahap kedua, itu cincin. Tahap ketiga sahnya itu adalah tanda tangan berita acara perkawinan. Tanda tangan. Ya, tanda tangan berita acara perkawinan. Disitulah kita betul-betul sudah resmi karena sudah teken kontrak seumur hidup istilahnya. Iya. Nah, jadi orang tua ikut teken, ya. Lalu kedua mempelai dan juga saksi yang tadi saya sebutkan wajib hadir. Ya. Nah, sebelum kita akhiri upacara tersebut, kita ada selipkan satu momen yang tak kalah pentingnya. Itu biasanya yang suka menjadi satu keharuan ya untuk kedua mempelai itu, yaitu sesi sujud orang tua. Ya. Nah, tapi kalau itu biasanya kita lihat orang tuanya hadir, ya, kita berikan kesempatan untuk bersujud di hadapan orang tua sebanyak 3 kali. Kenapa kita berikan momen berharga seperti itu? Mungkin dalam hidup ini, sebelum kita menikah di hari tersebut, kita belum pernah berterima kasih kepada orang tua kita, ya. Nah, kita dilahirkan oleh seorang ibu, ya, yang penuh perjuangan. Kemudian kita dibesarkan oleh ayah yang bekerja dari pagi sampai malam untuk menafkahi. Jadi sudah selayaknya, sudah sepantasnya. Kalau di hari bahagia tersebut,
kedua mempelai mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah berjasa dalam hidup mereka. Selain itu juga sekaligus meminta maaf. Karena sebagai seorang anak, kadang kita bisa melakukan kesalahan, ya. Kesalahan mungkin yang tidak kita sengaja, tapi bisa menyakiti hati orang tua. Contoh, kita disuruh lakukan ini, mama aja lah yang lakukan sendiri. Kenapa harus suruh saya? Nah, simple ya seperti itu, tapi kadang kita sebagai orang tua ya, kok begini sih anak saya menjawab. Ya, jadi si anak ini punya kesempatan meminta maaf kepada orang tuanya. Oke, Ya. berarti sampai terakhirnya tuh terima kasih dan minta maaf Minta ya. maaf dan sekaligus mohon doa restu supaya nanti kehidupan berumah tangganya itu bisa langgeng selama-lamanya. Karena doa orang tua itu adalah doa yang paling murni, yang paling tulus, yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Oke, luar biasa ya. Ada 11, kalau saya itu ada 11 prosesinya nih Pak Darsono. Iya, betul sekali. Nah, ini oke, saya lanjut ke Pak Darsono dulu. Kalau ini setelah begitu banyak prosesi yang setelah dilakukan gitu Pak Darsono, timbul satu pertanyaan yang memang menjadi hal yang wajib diketahui oleh pasangan baru, yaitu sebenarnya apa sih tujuan membangun sebuah rumah tangga secara Buddhis ini Pak Darsono? Mungkin bisa kasih pencerahannya Pak. Iya. Ya, jadi tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa hidup ini adalah pilihan. Ketika memilih menjadi perumah tangga tentunya punya tujuan. Ya. Nah, tujuan di dalam agama Buddha tak lain dan tak bukan adalah bagaimana bersama-sama untuk mengatasi yang namanya hidup samsara kalau dalam agama Buddha ini. Jadi ketika menjadi pasangan suami istri ini adalah jadikanlah kalyanamita. Jadi pasangan kita ini kita jadikan sahabat untuk bersama-sama berjuang untuk menyempurnakan yang namanya itu parami. Kebajikan-kebajikan yang kita peroleh dari kehidupan yang lampau, kita peroleh dalam kehidupan ini dan kita sempurnakan dalam kehidupan ini untuk menuju kehidupan kita yang akan datang. Jadi meskipun kita hidup sebagai perumah tangga, tujuan kehidupan kita adalah tidak jauh dengan pilihan sebagai pabajita atau sebagai pertapa, yaitu untuk mengatasi yang namanya samsara, untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Nah, di dalam keluarga itu adalah hidup bahagia secara hitaya sukaya. Bahagia bagaikan pasangan suami istri seperti dewa dan dewi. Jadi kebahagiaan kita ini mampu juga memberikan satu kebahagiaan bagi orang lain, termasuk orang tua, keluarga, sahabat, bahkan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Ini adalah tujuan yang seyogyanya setiap umat Buddha, baik pilihannya sebagai pabajita ataupun rumah tangga, ini adalah demikian. Nah, namun ada hal-hal ya Pak Ripin ya untuk menuju tujuan itu penting sekali perlu kita pahami bagi kita umat Buddha agar kita ini tidak hanya mengejar kebahagiaan duniawi saja, karena diteladankan oleh guru kita terdahulu itu di masa kehidupan Buddha di Pankara. Jadi ketika membangun sebuah rumah tangga itu dibutuhkan dua hal Pak Arifin untuk mencapai tujuan yang bahagia tadi, yaitu cinta dan komitmen. Cinta dan komitmen. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena di dalam cinta itu mengandung unsur praktek untuk memperjuangkan tercapainya satu kebahagiaan itu, yaitu ada unsur yang namanya sraddha, keyakinan. Tidak ada satu keraguan apapun ketika mengambil komitmen itu, kita benar-benar akan memperjuangkan apa yang kita cita-citakan sebagai tujuan kita dalam membangun sebuah rumah tangga. Nah, tentunya juga harus dikembangkan kembali bahwa keyakinan kita ini juga harus mengacu kepada keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, itu landasan cintanya adalah seperti itu. Yang kedua, itu adalah landasan cinta kita adalah memiliki moralitas yang baik, di mana kita tidak saling menyakiti, memiliki cinta kasih dan kasih sayang. Ya, tidak saling menyakiti, artinya bahwa ini benar-benar cinta ini tumbuh dan berkembang di dalam batin dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam cinta di
moralitas atau sila yang kedua itu adalah tidak mengambil barang apapun dari pasangan hidup kita. Artinya bahwa ini kita tidak mengambil keuntungan dari pasangan hidup kita. Bukan hanya sekedar, oh kalau tidak mengambil barang itu adalah mencuri. Nah demikian ya. Tidak mengambil keuntungan ini misalnya saya dengan istri saya. Saya tidak mengambil keuntungan ini, aku biarkan istriku mencari ekonomi. Saya hidup santai-santai, menikmati hasil yang diperoleh oleh istri saya. Saya tidur nyenyak di rumah, mungkin keluyuran dan sebagainya. Itu salah bagian daripada kehidupan berumah tangga ini prakteknya ada seperti ini. Tidak mengambil keuntungan dari salah satu pasangan hidup kita. Jadi saling mendukung, saling mensupport untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah itu artinya bahwa kita ini sama-sama berjuang untuk memperoleh yang namanya penghidupan yang benar. Luar biasa ini sekali karena cinta ini ternyata harus dipraktekkan Pak Arifin. Bukan hanya cinta aku love you sama kamu, bukan itu saja. Nah, landasan yang ketiga dari sila ini adalah yang namanya tidak hidup berasusila. Ini penting sekali. Cinta ini harus dibangun, ditumbuh dan diperjuangkan dengan sekuat tenaga agar kita ini benar-benar menjaga dari ikrar perkawinan yang disampaikan oleh ibu kita yang cantik ini tadi. Jadi benar-benar saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati dan seterusnya ini. Dalam suka maupun duka. Dalam kondisi apapun dari saat ini sampai di kehidupan kita selanjutnya. Bahkan di kelahiran-kelahiran kita yang akan datang itu. Nah itu harus memiliki yang namanya santuti. Ya, atau merasa puas, berkecukupan terhadap apa yang sudah kita peroleh. Nah ini landasan cinta yang di moralitas. Yang keempat di bagian moralitas ini adalah berkata jujur atau memiliki ucapan-ucapan yang menyejukkan bagi pasangan-pasangan hidup kita. Nah tentunya ini harus berucapan-ucapan yang baik, benar dan tepat. Tidak menyinggung, tidak menyakiti dan seterusnya. Jadi ini adalah bagian daripada penumbuh kembangkan cinta itu juga. Nah yang kelima yaitu tidak makan minum yang menyebabkan melemahnya kesadaran bagi diri kita. Sehingga kita nanti tetap terjaga kesadaran kita sehingga kita mampu menjaga apa yang sudah kita niatkan, apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita berjuangkan bersama-sama dalam pasangan hidup kita ini. Kenapa? Karena ketika kita sudah ternoda oleh yang namanya zat-zat aktif yang dapat melemahnya kesadaran kita ini, maka itu semua akan menghancurkan apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita perjuangkan itu. Makanya kita di dalam penumbuhan cinta kasih ini maka kita butuh yang namanya hidup yang namanya berkesadaran. Hidup berkesadaran. Iya, memiliki kesadaran untuk tumbuh dan berkembang secara baik dan tepat. Ini yang kedua, penumbuh kembangan daripada komitmen cinta tadi. Yang ketiga, tentunya harus murah hati Pak Arifin. Sesama pasangan hidup, kita harus saling bermurah hati. Ya. Jangan satunya murah hati, pasangan yang satunya pelit hati atau pelit gitu kira-kira. Nah ini nggak akan ketemu. Nanti munculnya adalah pertengkaran. Satu mau membantu atau menolong orang tuanya karena lagi kesulitan, mungkin sakit dan sebagainya. Tapi pasangan ini nggak mau. Karena apa? Pelit tadi. Nah, kalau sama-sama murah hati, maka dia akan menganggap bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak itu adalah orang tuanya yang mampu untuk disokong, disupport ketika mengalami satu kesulitan-kesulitan tadi. Itulah yang dikatakan sebagai pasangan suami istri seperti dewa dan dewi, dapat memberikan kebahagiaan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi orang tua, saudara, sahabat, keluarga dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah panya atau prasnya. Butuh yang namanya pengetahuan dan kebijaksanaan. Maka bagi para calon pengantin atau yang sudah menikah butuh yang namanya belajar agar tumbuh yang namanya di kebijaksanaan ini. Ini baru cinta. Hal kedua ini penting. Yang kedua adalah komitmen. Ini seperti yang kalau dapat diceritakan sedikit singkat saja Pak Arifin, itu di masa kehidupan Buddha di Pankara itu ada seorang pertapa Sumedha dan seorang wanita bernama Sumita. Dia komitmen pada saat itu Buddha lewat,
di sebuah perkampungan ada tempat yang kotor, Pertapa Sumedha merebahkan diri, beraditanah atau bertekad, berkomitmen akan berjuang untuk mencapai kebudayaan atau mencapai kebahagiaan sempurna, menjadi injakan dari Buddha Dipangkara. Dan ada seorang wanita itu melihat ikrar atau tekadnya itu juga beraditanah atau berkomitmen akan menemani Pertapa Sumedha sepanjang hidupnya sampai pencapaian apa yang dicita-citakan. Maka komitmen ini mempersatukan pasangan Sumedha dan pasangannya yang tadi calon muda ya. Yang namanya siapa tadi? Sumita. Itu dari kelahiran ke kelahiran sampai ke kelahiran yang kelak menjadi Buddha yang disebut sebagai Buddha Gautama dan Dewi Yasodhara. Itu sudah mengalami proses kelahiran itu. Nah itu ya, jadi komitmen itu penting untuk mencapai satu tujuan yang baik, luar biasa Pak Darsono. Berarti artinya cinta dan komitmen itu adalah hal penting untuk dipraktikkan oleh pasangan Buddhis. Dan pemirsa TV Sumatera, demikian Mimbar Agama Buddha edisi kali ini, topik mengenai pernikahan Buddha yang sangat menarik sekali. Terima kasih sekali lagi pada Pak Darsono selaku Pandita dan juga Ibu Caroline. Terima kasih telah berbagi kepada kita semuanya. Sampai jumpa kembali di Mimbar Agama Buddha berikutnya. Saya Arifin Halim, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sujud kepada Arya Bhagawati Prasna Paramita.